Hai semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kalian semua yang nonton video ini. Hai, nama aku Alfi. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas soal CVT dan RAM. Oke, enough. Let's move to the question number 1. Pernyataan tersebut merupakan kelemahan dari rem cakram. Selain sifatnya yang terbuka dan memudahkan debu dan lumpur menempel, sehingga lama-kelamaan lumpur dan atau kotoran tersebut dapat menghambat kinerja pengereman sampai merusak komponen pada bagian kaliper seperti piston bila dibiarkan lama. Selain pernyataan tersebut, berikut adalah beberapa kelemahan dari rem cakram. Yang pertama, hasil pengereman tidak begitu halus dan cenderung kasar, dan resiko rem mengancing karena disc brake tidak dilengkapi fitur ABS atau lock braking system. Next, jenis rem yang bukan termasuk pada jenis rem tromol dilihat dari silinder rodanya adalah tipe rack and pinion, karena tipe rack and pinion merupakan jenis sistem kemudi, bukan jenis rem. Oke, next. Komponen rem yang berfungsi untuk menampung minyak rem adalah reservoir tank. Untuk pipa rem, itu berfungsi sebagai tempat mengalirnya fluida atau minyak rem itu sendiri. Kalau master cylinder itu berfungsi mengubah energi tekanan dari pedal rem atau tuas rem. Carter berfungsi sebagai tempat penampung oli, sedangkan kalau booster itu berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menghasilkan tenaga yang digunakan sebagai penekan pedal yang dapat mengoperasikan sistem rem. Oke, next. Yang merupakan keuntungan penggunaan rem cakram adalah semua jawaban benar. Karena pernyataan A sampai D itu semua adalah keuntungan dari penggunaan rem cakram. Oke, next. Mengapa udara palsu dalam hidrolik harus dikeluarkan? Jawabannya, karena sifat udara dapat dimanfaatkan dan dapat mengurangi tekanan. Dalam penggunaan sistem rem hidrolik, itu menggunakan hukum Pascal, di mana gaya itu menekan fluida, dan fluida yang digunakan itu udara. Jadi kalau ada udara palsu, itu sangat mempengaruhi sistem pengereman hidrolik. Oke, next. Fungsi dari parking brake lock pada sistem pengereman CBS adalah untuk membantu pengendara pada saat menyalakan engine sebagai safety lock brake. Selain itu, fungsi dari parking brake lock pada sistem pengereman CBS antara lain untuk membantu para pengendara pada saat sepeda motor dalam kondisi berhenti di jalanan menanjak ataupun menurun. Ini seperti teknologi rem tangan pada mobil dan berfungsi mengunci rem belakang motor pada saat kondisi membuka pedal gas yang berlebihan, sehingga terhindar dari kondisi motor yang meloncat. Dan ini adalah penggunaan parking brake lock pada sepeda motor. Oke, next. Hilangnya daya pengereman akibat panas yang berlebih disebut juga dengan feeding. Feeding atau brake feed adalah berkurangnya daya pengereman akibat panas yang berlebih. Oke, next. Brake pedal atau pedal rem ditunjukkan oleh nomor 1. Nomor 2 itu operating rod. Yang nomor 3 itu brake lever. 4 itu brake shoe. Dan yang kelima itu drum brake. Oke, next. Dari pernyataan yang ada di soal, gaya reaksi pada sepatu sekunder adalah 459,4 Newton. Itu diketahui dari N sama dengan F kali A per mu sebagai koefisien gesek dikali C ditambah B. Diketahui F-nya 420, A-nya 70, mu-nya 0,4, C-nya 10 dan B-nya 60, maka hasilnya 459,4. Oke, next. Pada gambar adalah merupakan sistem pengereman hidrolik yang menggunakan hukum Pascal. Berapa nilai F2? 336
kg F. Itu dicari dengan F2 sama dengan F1 kali A per B, di mana F1 sama dengan 112, A sama dengan 48, dan B sama dengan 8. Lalu hasilnya 336 kg F. Oke, next. Selanjutnya adalah soal CVT. Siapa yang pertama kali membuat sketsa Continuously Variable Transmission atau yang sering disebut CVT? Jawabannya adalah Leonardo da Vinci. Pada tahun 1490 atau lebih tepatnya lebih dari 500 tahun yang lalu, Leonardo da Vinci membuat konsep CVT untuk pertama kalinya. Oke, next. Penjelasan kerja CVT tersebut adalah kondisi saat kendaraan putaran sedang, karena diameter puli primer dan puli sekunder itu sama. Kalau misalnya dalam putaran rendah atau berhenti, diameter puli sekunder akan lebih besar daripada diameter puli primer. Dan untuk putaran tinggi, itu diameter puli primer akan lebih besar daripada puli sekunder. Oke, next. Nama komponen yang ditunjuk oleh huruf X adalah crankshaft. Oke, next. Komponen yang berfungsi untuk mengatur perubahan diameter puli pada CVT sesuai dengan RPM mesin adalah roller. Sedangkan kopling itu untuk pemutus putaran mesin saat pengendara akan melakukan perpindahan gigi. Kalau cooler itu sebagai dudukan dari fixed shaft, sliding shaft, dan cam. Kalau V-bell itu berfungsi sebagai penghubung antara sliding shaft dan secondary shaft, yaitu meneruskan putaran mesin dari sliding shaft. Oke, next. Roller pada CVT dapat bergerak karena adanya centrifugal force pada poros drive pulley. Karena roller itu sendiri berfungsi memberikan pressure pada rumah roller atau pulley. Bergeraknya roller ini memanfaatkan centrifugal force pada saat poros drive pulley diputar oleh tenaga mesin. Oke, next. Manakah gambar clutch housing yang tepat? Jawabannya E, karena A itu gambar fix pulley, yang B itu spring atau pair, yang C itu clutch karir, dan yang D itu sliding pulley. Jadi gambar clutch housing itu yang E. Oke, next. Dari pernyataan di atas, manakah pernyataan yang menunjukkan kekurangan utama sistem CVT? Jawabannya adalah E, salah semua. Karena dari 4 pernyataan di atas, itu semua adalah kelebihan utama dari sistem CVT, yaitu memberikan kecepatan dan perubahan torsi dari mesin ke roda belakang secara otomatis, perbandingan rasio yang sangat tepat tanpa harus memidah gigi, tidak terjadi hentakan yang biasa timbul pada perpindahan gigi, dan perubahan kecepatan sangat lembut dengan kemampuan mendaki yang baik. Oke, next. Saat bekerja, CVT akan menghasilkan gesekan dan panas. Gesekan dan panas CVT yang berlebihan akan membawa masalah. Di antaranya, CVT mudah slip, komponen CVT cepat aus, dan power loss makin besar. Oleh karena itu, CVT juga membutuhkan pendinginan. Metode pendinginan CVT dilakukan dengan cara A. Menghisap udara dari luar bak CVT dan mengalirkannya ke dalam CVT. Nah, metode pendinginan CVT ini biasanya dilakukan dengan cara yang seperti itu, yaitu menghisap udara dari luar bak CVT dan mengalirkannya ke dalam CVT. Oke, next. Hitunglah kecepatan sabuk V-bell jika putaran motor 210 rpm dan jari-jari puli sebesar 10 mm. Jawabannya 70 pi mm per sekon. Itu bisa kita cari dengan rumus V sama dengan pi kali D kali N per 60.
di mana D sama dengan 2R karena yang diketahui itu jari-jari dan N-nya itu 210. Jadi jawabannya V sama dengan 70 pi mm per sekon. Oke, next. Jika diketahui perbandingan rasio CVT sebesar 3/7, tentukan putaran drive pulley. Jawabannya adalah A, 3/7 N2. Itu dapat diketahui dengan 3/7 sama dengan N1 per N2. N1 sama dengan 3/7 N2, di mana N1 sama dengan putaran drive pulley dan N2 sama dengan putaran driven pulley. Oke, next. Jelaskan apa yang Anda ketahui dari sistem pengereman CBS. CBS atau Combi Brake System adalah sistem pengereman yang menggabungkan antara rem depan dan rem belakang. Hanya saja dengan menekan tuas rem tangan sebelah kiri, maka rem depan dan rem belakang akan berfungsi secara bersamaan. Ketika tuas rem kiri ditekan, maka equalizer gaya yang bekerja akan mendistribusikan tenaga tekanan tadi menjadi dua, yaitu yang satu menuju rem pada roda belakang, sedangkan yang satu menuju ke tuas ungkit, gunanya untuk menekan knocker yang akan menekan piston hidrolik, yang kemudian akan bereaksi untuk mengaktifkan cakram rem depan. Pada proses ini, kekuatan pengereman akan terbagi secara otomatis pada kedua roda depan dan belakang. Teknologi CBS ini sudah diterapkan pada beberapa tipe motor Honda, seperti Honda Beat, Honda Vario CW 110 Fi, Honda Vario Tekno 125, dan Honda CBR 250R. Di gambar ini, jika left brake lever-nya itu ditekan, maka gaya equalizer-nya itu akan bekerja dan membagi dua. Gitu. Itu Combi Brake System. Oke, next. Sebutkan nama komponen-komponen tersebut. Jadi ini adalah komponen sistem rem tromol. Yang nomor 1 itu brake shoe, yang kedua itu return spring, 3 itu backing plate, yang keempat itu operating cam, yang kelima itu washer, yang keenam itu seal, yang ketujuh itu operating lever, dan yang ke-8 itu pinch bolt. Oke, next. Jelaskan cara kerja sistem CVT saat putaran beban. Pada saat putaran beban, putaran dari crankshaft akan diteruskan ke primary pulley dan diteruskan ke secondary pulley melalui perantara V-bell. Karena putaran telah mampu mengembangkan kopling sentrifugal, maka putaran akan diteruskan dari clutch carrier ke clutch housing, sehingga putaran dapat diteruskan ke final gear dan berakhir di roda. Karena pada saat putaran beban membutuhkan torsi yang besar, maka keadaan pulley akan seperti pada saat putaran rendah. Hal ini terjadi karena adanya pin gate yang terdapat pada pros secondary fixed shaft, mengunci fixed shaft dan sliding shaft untuk tetap menjaga diameter pulley tetap dalam keadaan besar. Dengan begitu, torsi yang dihasilkan akan menjadi besar. Oke, next. Gambarkan skema perpindahan tenaga pada sistem CVT. Jadi, mula-mulanya itu saat engine hidup, crankshaft akan hidup. Dari crankshaft itu akan ke primary pulley dan itu disalurkan oleh V-bell ke secondary pulley. Dari secondary pulley itu berakhir ke final gear atau gear reduksi dan berakhir di roda. Terus begitu seterusnya. Oke, next. Berapakah besar putaran drive pulley jika perbandingan rasio sebesar 1:4 dan putaran driven pulley sebesar 560 rpm? Jawabannya itu pertama-tama diketahui
Rasionya itu 1:4 dan N2 sebagai putaran driven pulley sebesar 560 rpm. Yang ditanyakan itu putaran drive pulley atau N1. Jadi G sama dengan 1/4, G sama dengan 0,25, 0,25 sama dengan N1 per N2, lalu pindah ruas, N2 nya itu dikali 0,25, jadinya 0,25 kali 560, N1 sama dengan 140 rpm. Oke, thank you.